Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya mantul deh ini. Enggak, Ustaz. Enggak ya. Kemarin sampai ini ya, walihada ini ya. Walihada sudah belum? Saya agak lupa ini. Oh. Sampai walihada ya kemarin kayaknya ya. Kayaknya Mana? belum, Ustaz, kemarin. Kemarin itu belum ya. Maksud saya Iya, Muhammad. kayaknya belum, Ustaz. Ya. Baik, kita bahas walihada ya. Saran mau baca Sat? Satu paragraf Sat dibaca Sat coba. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walihada kana minat tabi'i an tandafi'a hadhil kutla fi ma indahu min makhzunal jahdi wal hamasi hatta yanfada. Thumma takhmadu apa ini, Ustaz? Harkatuha. Harakatuha harkatuha kemudian watan qoridu watakumu ba'daha harokatun ukhra min ashkhasin akharina yakumuna binafsi dauri hatta yafrahu makhzuna hamasihim wa jahdihim inda haddi muayyanin wa hakadha dawalika. Dawalaika. Dawalaika itu terus menerus. Baik, barakallahu fiik. Walihada. Lihada ini punya kedudukan enggak Ustaz Isran? Bukan yang keempat belum ya Ustadz ya? Yang keempat belum? Belum Ustadz. Kemarin baru sampai 3. Oke.
Oke, baik. Silakan kalau gitu yang keempat. Ganti yang lain ya. Ustaz saya aja Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha anna haula'il ashkhasil ladzi kanu yattali'una bi'a'ba'il harakat lam takun bainahum rabitatun sahihatun siwa muzarradil takatuli alladhi ya'khazaya suran minal a'mali wa alfazan muta'adidatan minal asma'i. Barakallahu fiik. Wa rabi'uha. Ini kedudukannya jadi apa nih? Ada ya Ustaz? Jadi Mubtada mubtada. Oke. Hanya ini kembali ke mana? sebelum Harokat ya. Harokat. Kepada tafatul ya. ya. Ini kan kita bahas apa namanya? Kan ada 4 perkara ini. Ya, ini ke arba'ati umurin. Afan masnya itu mati jadi tidak bisa leluasa. Ke arba'ati umur ini ya, kelihatan ya arba'ati umur ini. Ya. Arba'ati umur yang keempatnya gitu. Yang keempatnya adalah ya rabi'uha jadi mubtada hanya itu Arabnya apa itu? Rafa, nasab, apa jar? Jar Ustaz. Arabnya Jar. jar sebagai Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Oke. Kan sudah ada mubtada nih. Kabarnya mana? Jumlahnya Ustaz. Jumlah mana? Anna haula'il ashkhasis. Itu belum. Ya. Ada yang tahu silakan dijawab. Ya ini latihan kan bareng-bareng. Silakan semuanya boleh jawab. Enggak usah takut. Kabarnya mana? Ya toluna. Alladzina bukan. Alladzina Ustaz. Bukan. Aladina jadi sifat. Ya toluna. Ya tali'un. Bukan juga. Itu jadi kabarnya kanu. Lam takun. Lam takun. Salah juga, bukan itu. Khobarnya jumlah Ustaz. Kabarnya masdar mu'awal. Kabarnya masdar mu'awal. Dari mana? Itu. Dari anna haula'i itu. Jadi masdar mu'awal itu kan dari apa dan apa? Dari jumlah ismiyah dipasang anna atau an plus jumlah fi'liyah kan? Oh iya. Ya. Dan selalu diingat kalau ada lafaz Kalau anna atau ada lafaz an pasti di situ memiliki kedudukan. Ya, itu konsep awalnya. Ada lafaz ana pasti itu masdar mu'awal punya kedudukan itu pasti. Atau an plus fi'il itu kan masdar mu'awal juga, itu pasti punya kedudukan. Jadi seperti itu ya konsep
memahami masdar muawwal. Yang keempat adalah kan gitu. Yang keempat dari arba'at umur adalah apa? Anna haula'il ashkhasal kanu yattali'una bi'ib'il harakati. Nah, ini baru khobarnya ana. Lam takun jadi khobarnya ana. Lam takun bainahum jadi khobarnya takun. Rabitatun sahihatun sifa mujarradit taqattulil ladzi ya'khudhu suwaran minal a'mali wal afadan muta'addidatan minal asma'i. Oke. Jadi apa enggak bisa ngorek-ngorek ini? Ternyata PDF-nya ini udah dikunci nih. Jadi ini ana di sini ya. Itu kabarnya ini. Terus rabi'uha khabarnya anna dan seterusnya sini tetap sampai sini. Kenapa sampai bawah? Karena khabarnya ada di sini. Jadi ini tumbuk-tumbuk ini nih, apa namanya itu? Tumbuk-tumbuk mubtada khabar nih. Kanu, nah, kanu juga kan dia butuh isim kan? Isimnya mana? Wawu ini. Ya, berarti isimnya berubah dhamir. Mustatir. Bukan mustatir Zat. Ya. Baris. Ya, Baris. dia baris. Terus khabarnya ini berubah jumlah Pilih ya. Iya. Oke. Ya, nah ini lam takun jadi khabarnya si ana. Seandainya kita tidak menjadikan lam takun sebagai khabarnya ana, misalkan kita mau buat yang mana nih? Alladzina misalkan. Apakah cocok mananya? Tidak cocok. Anna haula'il ashkhas bahwa orang-orang itu ya adalah kanu yang mereka padahal ini statusnya. Kenapa ini didatangkan? Alladzina ini kenapa didatangkan? Karena untuk mensifati ashkhas dengan jumlah ya. Cara mensifati isim ma'rifat dengan jumlah datangkan alladzi. Seandainya di sini kok bukan isim ma'rifat artinya dia isim nakirah, maka ini tidak dibutuhkan lagi alladzi. Misalkan syakhsan kanu itu. Bahkan salah kalau dipasang alladzina. Ya, jadi isim mausul itu fungsinya itu untuk mensifati isim ma'rifat dengan jumlah itu. Karena isim ma'rifat tidak bisa disifati dengan jumlah kecuali dengan adanya perantara yaitu isim mausul. Kalau isim ma'rifat langsung bisa ya askhasin kanu yattali'una bi'ib'il harakati. Itu bisa. Bisa difahami? Paham Ustaz, insyaallah. Ada yang mau ditanyakan silakan. Izin tanya Ustaz. Afwan. Silakan. Berarti nanti tetap di i'rab satu-satu dulu itu Ustaz. Anna itu haula itu isimnya anna. Nanti terakhir baru disebut masdar muawal atau gimana Ustaz? Langsung rabi'uha yang keempat. Khabarnya mana? Annahu ula'il ashkhasil ladzi kanu yatalli'una bi'ibil harakati lam takun bainahum rabitatun sahihatun siwa mujarrati taqattutil ladzi sampai belakang itu. Ya, khobarnya adalah khobar jumlah. Kok khobar jumlah? Khobar masdar muawal. Afwan, bukan khobar jumlah ya, karena jumlah nanti berbeda dengan masdar muawal. Nah, setelah itu baru ke ini apa namanya ke salah satu ini, ke satu-satu.
Itu susuran ya. Baru ke satu-satu. Haulai jadi apa nih? Isimnya anna, Ustaz. Isimnya anak. Askhas jadi apa? Badal, Ustaz. Jadi badal. Oke. Jadi kalau ada isim isyarah setelahnya isim ma'rifat berarti dia badal ya. Sehingga dia tidak diharokati jar. Mungkin ada yang menganggap kalau di situ ada dua isim jadi satu. Oh berarti idhofah itu bukan. Ya kenapa ini tidak diharokati jar? Kenapa dia mengikuti sebelah sini? Karena askhos ini statusnya jadi badal. Ya statusnya jadi badal dari haula. Kalau haula ini mansub maka al askhas juga ikut mansub. Anna haula il askhasa. Ya, seperti itu. Oke, kita bahas isim mausul. Isim mausul di sini untuk mensifati isim ma'rifat dengan jumlah setelahnya. Kita lihat mujarrad taqattul. At-taqattul itu isim ma'rifat. Ingin disifati dengan yakhudu suwaron. Maka didatangkan apa? Alladzi di sini. Ya enggak? Gitu ya konsepnya. Ya nanti kita cari lagi. Kalau ada alladzi mesti dia setelah isim ma'rifat. Ya, setelah isim ma'rifat. Coba kita cari alladzi. Ya. Karena nanti kalau setelah isim nakirah itu tidak butuh alladzi. Nah, ini misalkan ada lafaz nih. Bentar. Allati. Ini setelah isim ma'rifat apa nakirah nih? Ini dia. Ma'rifat kan? Ma'rifat. Mm-mm. Jadi seperti itu ya konsepnya ya. Bisa difahami? Terus lagi misalkan. Pokoknya nanti kalau ada alladzi ya. Yang dia itu digunakan untuk mensifati jumlah. Untuk mensifati isim ma'rifat dengan jumlah ya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh lagi. Ini ada alati, ya kan? Nah, ini setelah isim ma'rifat. Setelah itu di sini ada jumlah. Itu. Ya. Berbeda dengan ini. Tafsiran, ini ma'rifat apa nakirah? Nakira. Nakira, Ustaz. Nakirah. Setelah itu ini kan ada jumlah nih. Ya Ya, enggak? Perlu alati enggak di situ? Enggak ada. tidak. Enggak, Ustaz. Paham tuh? Paham. Nah, seperti itu penggunaan alati ya. Karena ini sering muncul ya dan kok ada alladzi gitu. Nah, terutama nanti kalau kita bikin kalimat ya kalau kita tidak paham apa nama konsep dasarnya itu nanti salah-salah nanti ya. Jadi alladzi atau isim mausul itu didatangkan untuk mensifati isim ma'rifat dengan jumlah. Karena kalau isim nakirah tidak perlu alladzi gitu. Oke, saya lanjut ke depan lagi. Ada yang mau menerjemahkan? Silakan. Kita bahas ini dulu aja ya. Al-ashkhasul ladzi kanu yattali'una. Nah, ini begini. Ini lafaz alladzi kanu yattali'una bi'ab'il harakati atau bi'ib'il harakati. Ini tuh jadi sifat. Ya, jadi sifat. Sehingga dia tidak layak dijadikan khabarnya si ana. Gitu ya. Jadi ini tuh sifat sehingga dia tidak layak jadikan khabarnya si ana. Lah khabarnya mana ya? Berarti kalimat setelahnya. Gitu. Ya ibarat kata. Jadi naat dan man'ut itu kan seolah satu kata kan? Ya enggak? Naat dan man'ut itu seolah satu kata. Misal laki-laki yang baik.
Itu yang dimaksud si baiknya apa si laki-lakinya? Laki-laki. Kan laki-laki kan? Nah, cuman bedanya ini kan sifatnya itu berubah jumlah sehingga panjang kan jadinya sifatnya. Itu orang-orang yang mereka itu mengemban ya beban atau tanggung jawab gerakan-gerakan ini gitu. Nah, sifatnya panjang dia. Itu. Lah baru setelah itu datangkanlah khobar gitu. Ibarat orang yang baik itu adalah si Zaid itu. Orang yang baik itu belajar di mana gitu. Ya. Cuman bedanya ini tuh sifatnya panjang karena dia berubah jumlah. Faham tuh? Fahim, Ustaz. Nah, sehingga lam takun ini jadi khabar baru khabarnya. Lam takun ya orang-orang yang mereka itu mengemban beban pergerakan lam takun. Nah, itu tidak ada ya. Bainahum ini dharaf dan mudhaf ilaih. Jadi nanti kalau ada mubtada, ada khabar, isim inna, khabar inna, isim kana, khabar kana. Kalau setelahnya itu kok berubah dzaraf atau jar majrur, maka dia menjadi khabar. Maka dia menjadi khobar. Nah, isimnya mana? Dilihat. Kalau takun di sini sudah mengandung isimnya, sudah ada isimnya nih. Misalkan mustatir atau dhamir baris seperti ini. Ini misal aja. Maka di sini statusnya sebagai khobar langsung. Di sini tidak perlu ada isimnya. Pertanyaannya adalah pada kalimat takun di sini, ini sudah ada isimnya belum? Belum, Ustaz. Belum ya. Nah, isimnya mana ini? Rabidatun. Isimnya rabidatun. Kemudian kapan ini wajib di belakang? Ya, boleh di belakang atau apa namanya? Dia wajib di depan isimnya itu. Nah, ini pembahasannya panjang lebar di kitab Alfiyah Ibnu Malik ya di bab kana wa akhwatiha. Ya, kemarin saya bahas itu sama anak-anak itu. Ya. Nanti ada makmul khobar juga. Ya. Sesuatu yang dipengaruhi oleh si khobarnya. Ya, ini pembahasannya panjang sekali sebenarnya. Tapi ya sepanjang-panjangnya itu jarang dipakai itu. Yang sering ya yang inti-intinya, poin-poinnya aja. Jadi kalau antum tuh belajar nahwu cuman untuk membaca, ya cukup satu jurumiyah dan satu syarahnya. Insya Allah udah cukup. Kalau fungsinya untuk membaca untuk ini ya. Tapi kalau untuk benar-benar mendalami betul ya harus sampai Alfiyah Ibnu Malik. Sampai ke mana itu ke misalkan eh Mughni Labibnya Ibnu Hisham itu. Ya. Saya punya kitabnya tapi jarang buka. Pembahasannya terlalu berat ya. Kalau Alfiyah itu masih lumayan lah, masih bisa. Tapi kalau Mughni Labib itu pembahasannya cukup ini. Karena ulama-ulama dulu tuh apa ya istilahnya belum terstruktur sebagaimana orang-orang sekarang tuh dibuatnya sedemikian rapinya. Oke, saya lanjut. Nah, dalam hal ini khobar wajib didahulukan nih. Dan isimnya wajib di belakang. Ya, khobar muqaddam, isim muakhar itu ya. Kenapa seperti itu? Oh, afan. Enggak wajib, afan. Karena ini disifati. Jadi nanti gini.
Kalau ada mubtada ini takun katakanlah kita hilangi dulu ya pembahasan mubtada khobar karena sama dia sebenarnya ya. Kalau ada khobar berupa syibhul jumlah jar majrur atau dzaraf mudhaf ilaih. Kemudian mubtada'nya ini nakirah. Nakirah gini tok tanpa disifati ya. Sahihatan kita buang dulu, sahihatan kita buang dulu. Maka kalau seperti itu mubtada wajib di belakang, ya khobar wajib di depan. Tapi kalau sudah disifati seperti ini, ya sudah disifati ini. Nah, ini hukumnya boleh, ya. Mubtada boleh di belakang, boleh di depan. Ya. Khobar boleh di belakang, boleh di depan. Kalau sudah disifati. Atau diidofahkan. Atau diidofahkan. Juga dia menjadi boleh. Tapi kalau dia mujarrad, maksudnya itu dia terbebas dari idofah juga terbebas, dari sifat juga terbebas. Misalkan bainahum rabitatun, kalau kalimatnya seperti itu, maka rabitatun itu wajib di belakang, tidak boleh ditaruh di depan. Ya, tidak boleh ditaruh di depan. Oke. Terus pertanyaannya adalah sahihatan ini udah tahu ya. Jadi apa? Sifatnya rabithah. Ya, sifatnya rabithah. Nah, sahihatan ini sifat yang apa ini? Yang apa namanya itu? Yang naat hakiki apa sababi? Ya, naat hakiki apa sababi ini? Rabithatun sahihatun. Naat hakiki apa sababi? Ini mouse-nya malah tidak bisa jalan ya. Kalau jalan saya punya banyak materi sebenarnya. Bisa saya buka-buka itu. Kalau udah pakai mouse tuh lama. Nggak tahu tadi malam saya buat materi hadis itu. Buat garap tugas malah mati. Itu naat hakiki apa sababi? Ya. Ustaz Isran, hakiki apa sababi, Ustaz? Belum dapat materinya saya. Lupa. Siapa lagi nih yang udah belajar nih? Hakiki. Hakiki ya. Siapa tadi? Budimi ya? Ya. Hakiki itu di situ ya. Hakiki. Kalau sababi tidak seperti itu ya. Jadi kalau hakiki dia harus menyocoki dalam berapa hal? 4 hal ya Ustaz kalau nggak salah. 4 hal. Yang pertama mufrad nakirahnya. Yang kedua kok mufrad nakirahnya, ma'rifat nakirahnya. Yang kedua dari segi jumlah. Ya, mufrad tasniyah jamaknya. Terus yang ketiga dari segi i'rabnya. Dan yang keempat dari sisi Mudzakkar muannasnya. Meskipun mudzakkar muannas nanti ini tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Karena nanti ada isimnya dia itu dari isi makna itu mudzakkar, nanti sifatnya itu muannas. Tapi kalau naat hakiki, naat sababi tidak seperti itu. Dia hanya dari sisi makrifat nakirahnya dan i'rabnya aja. Udah, yang lain boleh beda. Ya, mufrad dengan jamak, kemudian mu'annas dengan mudzakkar boleh. Ya. Ini menarik sebenarnya sih membahas itu. Ya, naat sababi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Lain kali lah nanti kalau ini mouse-nya udah kembali lagi lah saya bahas ya Allah. Itu ya. Oke, ada yang tahu enggak i'rabnya siwa ini jadi apa nih? Istisna. Istisna Ustaz. Jadi Istisna. Istisna. mana mustasna minhunya?
Mujarodi. Itu Takaduni. itu mustasnanya. Itu mustasnanya, Bu. Mustasna minhunya. Mustasna minhu itu yang dari yang global, yang banyak, itu mustasna minhu. Nah, mustasna itu yang kecil. Ya, semua santri belajar kecuali si fulan. Nah, si fulan ini jadi mustasna. Semua santri jadi mustasna minhu. Nah, di sini mustasna minhunya mana? Ya, ada yang tahu enggak? Ustaz Ron? Ustaz, artinya mujarad itu asli, Ustaz. Mujarad di situ sekedar. Mujarad di situ artinya sekedar, hanya gitu. Ya, secara makna sebenarnya mujarad itu artinya murni. Tapi kalau bentuknya seperti ini tuh sekedar atau hanya gitu. Ya, ada yang tahu enggak mustasna minhunya mana? Ulai ashkhos itu, Ustaz. Mm. Bukan, bukan itu. Harokat ya, Ustaz. Bukan juga. Robitatun sohihatun. Ya, betul. Rabitatun sahihatun. Ya, karena tidak ada di antara mereka itu ikatan yang sahih, yang benar. Selain sekedar partai yang mengambil atau menjadikan gambaran-gambaran minal amali dari berbagai aktivitas. Wa alfadhan ya, dan lafad-lafad muta'addidatan yang bermacam-macam minal asma'i dari nama-nama atau berupa nama-nama. Maksudnya hanya slogan dan apa namanya itu Propaganda. sebatas program saja gitu. Ini lo kayak gini ya. Jadi mustasna minhunya itu rabitatun sahihatun. Sekarang pertanyaannya adalah siwa di situ i'rabnya apa itu? Ada yang tahu enggak? Siwa dan ghair dia bisa di-i'rabi dia. Cuman siwa ini dia kan maksur sehingga i'rabnya muqaddarah. Ada yang tahu enggak i'rabnya siwa di situ apa? Rafa, nasab, apa jar? I'rabnya si siwa ya, bukan setelahnya. Nasab ya, Ustaz. Ya, nasab atau rafa. Siwa. Sama seperti alladzi ya, Ustaz. Beda. Beda ya. Bentar saya bukakan ya. Rufa apa tuh? Bentar. Materi mustasna. Bu Dimi tahu enggak Arabnya apa, Bu? Rufa apa? Rafa jadi apa? Kayaknya. Dia itu bisa dua i'rab ya. Bisa badal, bisa mansub. Bentar, tak bukakan ininya dulu ya. Ini enggak pakai mah jadinya lama ini. Bentar. Nah, ini dia. Pada Dia masuknya di ini manfitam nih. Ya. Nah, kalau yang ini bisa ini nih. Bisa dioret-oret. Nah. Karena enggak dikunci. Ya, sebentar. Nah, kita lihat ilah. Ada siwa. Ada khala. Ini ada tul istisna. Ya, insya Allah sudah paham semuanya.
Lah, i'rabnya siwa itu sama dengan ghair. Jar berarti. Antum perhatikan. Ghair di sini kadang ghairo, kadang ghairu. Ya enggak? Ya. Iya. Nah, kapan kita mengirabi ghaira, kapan ghairu? Lihat mustasna di adat yang ilah. Mustasnanya loh ya, mustasnanya. Kalau dia kalamnya tam mujab, apa yang dimaksud tam mujab? Mustasna minhu disebutkan, ini mustasna minhu. Mujab artinya tidak ada negatifnya, berarti kalimat positif di sini tidak ada ma, ya atau la, ya. Maka dia wajib nasab nih. Nah, ini wajib nasab. Qamal qaumu ghaira Zaidin. Tidak boleh dibaca ghairu. Ya. Kenapa? Karena dia itu tam mujab. Ya, kalimatnya tam mujab. Oke. Kalau dia kalimatnya tam manfi, apa yang dimaksud tam tadi? Mustasna minhu disebutkan. Yaitu tam. Manfi artinya ada huruf nafinya. Maka kalau bentuknya seperti ini, ada dua i'rab. Boleh nasab, berarti mengikuti ketentuan pertama. Atau sebagai badal. Contoh. Lafad ghair pada contoh ini, kedua ini. Di sini kalimatnya tam manfi. Tam ada mustasna minhunya. Manfi terdapat ini. Apa namanya itu? Nafi. Ya, seperti itu. Maka bisa di dua i'rab nih. Bisa badal, bisa nasab. Yaitu mustasna biasa. Maqamal qaumu ghaira Zaidin. Atau ghairu Zaidin sebagai badalnya al-qaum. Atau badalnya mustasna minhu. Seperti itu ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini. Pan. Jadi di sini sudah ada mustasna minhu. Yaitu rabidatun sahihatun. Rabidatun sahihatun ini Arabnya apa? Rofa kan? Rofa. Maka di sini siwanya bisa rofa sebagai badal. Bisa juga nasab sebagai mustasna biasa. Kenapa? Karena ini tam manfi, ada lamnya di sini. Ya, ada lamnya di sini. Oke. Paham tum? Insyaallah Ustaz. Nah, kalau ditanya tanda i'rabnya apa ya? Ini muqaddarah semua karena dia itu isim maksur. Bahwa kalau isim maksur semuanya muqaddarah ya. Semua isim maksur muqaddarah. Oke. Nah, ini siwa dia kan apa namanya berupa idhofah kan? Ya. Sehingga kata setelahnya itu jar, mujarradi. Ya enggak? Di jurumiahnya wa amma mustasna bi ghair wa siwa wa aswan wa sawa majrurun la ghairu. Ya, majrurun la ghairu. Dia jar bukan yang lain. Pertanyaannya adalah idhofah di sini punya kedudukan enggak? Siwa mujarrati tangkat ini punya kedudukan enggak? Sebentar ya, tak bukain. Itu ada yang ketuk. Oke, punya kedudukan enggak dia tuh? Idhofah di situ punya kedudukan enggak dia?
Ada yang tahu enggak? Punya kedudukan enggak di situ? Wah, udah dapat mouse nih. Ntar saya pindah aja ya. Share screen-nya saya pindah. Ntar. Ini saya pakai 2 perangkat nih. Eh, Ya ada yang tahu mungkin di antara antum yang tadi. Saya tahu saat Belum Ustaz. Budimi biasanya tahu sama sama Khodi. Mana sama Khodi datang enggak? Datang tapi terlambat, Afwan. Terlambat. Tahu enggak Bu? Itu apa? Siwal mujarradi taqatul itu punya kedudukan enggak dia? Itu istisna ya, Tat. Ya, istisna. Mustasna. Nah, itu punya ini enggak? Punya i'rab enggak dia? Gabungan idhofahnya. Sifat mujarradi taqatuli. Apa maf'ul, Tat? Maf'ul dari mana? Lam takun bainahum rabbitatun syihatun syihat. Bukan. Karena di situ tidak ada sesuatu yang menunjukkan mutaati. Kalau jadi maf'ul mestinya ditambahi huruf jar. Oke. Saya masuk di komputer yang ini satunya. Sebentar. Nah, ini dia. Oke, sampai mana tadi? Nah, ini. Sari Zuhair Rabi'uha nikah ya. Nah, ini kalau ada idhofah jatuh setelah isim ma'rifah. Setelah isim nakirah dia jadi sifat. Ya. Jadi ada idhofah ini jatuh setelah isim nakirah adatan atau ghaliban jadi sifatnya isim nakirah. Enggak tahu materi itu di mana saya juga lupa. Saya pernah sewaktu ngaji itu mendapatkan materi itu. Kadang tahu tapi lupa di mana materinya. Enggak ada materinya mau habis. Oke. Itu ya. Terus ini mujarrodi itu sekedar atau hanya. Ya, secara bahasa dia itu murni. Secara bahasa dia murni. Nah, kemudian ini mudhaf ilaih ya. Insya Allah enggak begitu susah, ini udah biasa ini. Lah alladzi di sini didatangkan untuk mensifati apa? Untuk mensifati ataqatul yang dia itu isim apa namanya? Ma'rifat dengan jumlah ya'khudu. Ya, ya'khudu. Ya'khudu ini failnya mana? Ada yang tahu enggak? Mustatir ya Ustaz. Mustatir, takdirnya Takdirnya huwa. kembali ke Alladzi Ustaz. alladzi ya. Jadi setiap isim mausul nanti silahnya itu harus memiliki dhamir yang kembali kepada isim mausul. Itu hukum awal tentunya, karena nanti ada yang tidak seperti itu. Ya. Di alfiyahnya
Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Ya. Semuanya, semua isim mausul ya. Ba'dahu silah ya. Yalzamu ba'dahu silah. Setelahnya harus ada silah. Ala dhamirin laikin mustamilah ya. Atas domir yang apa namanya itu mengikat, yang mencakup daripada si isim mausul. Lah ya'khudhu ini kembali kepada alladzi. Ya, sekalipun nanti alladzi itu ya kepada atakatul sebenarnya. Ini suaran jadi apa ini? Maf'ul. Maf'ul bi. Ya'khudhu itu maf'ulnya 1 apa 2? 2 Ustaz. Ya, 2 apa 1? Kalau 2 yang 1 mana Ustaz? Al-fadhan. Al-fadhan. Itu ada wawunya loh. Ataf itu bukan Ustaz. Di situ 1 ya. Kalau ataf dia sudah beda lagi. Kalau namanya 2 ya berarti tanpa ataf. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Itu baru 2. Enggak ada atafnya, ya enggak? Nah, di situ 1 kan nih. Kok bisa 1, kenapa? Ini 1 ya. Ini kan cuma diatafkan. Tapi yang utama kalimatnya kan cuma ini, ya. Ada yang tahu? Yang bisa-bisa ini biasanya nih. Bu Asifah. Bisa, Bu? Ummu Dijah. Kenapa ini? Ya, kata Ustadz Usron tadi 2 nih maf'ulnya. Tapi di sini cuma 1. Afan enggak tahu tat. Bu Dimi, Bu Dimi. Tahu tak? Jadi gini ya. Jadi kana wa akhwatuha itu memang di situ fi'il nakis. Fi'il nakis artinya dia butuh apa namanya itu? Khobar, butuh khobar dia. Nah, termasuk dhonna. Dhonna kan an-nawasikh dia. Dia juga fi'il. Hampir sama dengan kana. Ya, cuman bedanya dia menasabkan mubtada dan khobarnya itu. Kalau khobar kana itu kan cuman ini menasabkan khobarnya aja kan. Tapi kedua-duanya sama-sama masuk ke dalam mubtada dan khobar. Nah, salah satu teman dhonna itu ada akhoda. Ya enggak? Ya. Wa amma dhanna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tansibul khabara ala annahuma maf'ulani laha wa hiya dhanantu wa hasibtu. Kita bukain ya. Wa wajadtu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhadtu. Nah, di sini ada ittakhadha. Wa ja'altu wa sami'tu. Padahal ini masih ada lagi banyak sebenarnya. Taqullu dhanantu Zaidan qa'iman. Dan seterusnya. Ada ittakhadtu, ya. Ini ittakhadtu berawal dari kata akhadha. Berawal dari akhadha ya, kemudian diwazankan ifta'ala. Ini wazannya ifta'ala ini.
Nah, kita kembali ke sini lagi nih. Ya. Dhanna dan saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya itu dia mempengaruhi mubtada dan khobar. Kalau dia tidak mempengaruhi mubtada dan khobar, maka dia fi'il tam biasa. Termasuk diantaranya ini. Ya. Mujarradi takattulil ladzi ya'khudhu suwaran minal a'mal. Ya. Suwaran minal a'mal. Oke. Sehingga kenapa ini tidak beramal seperti dona, tidak butuh maf'ul 2? Karena ini bermakna mengambil, bukan bermakna menjadikan. Ittakhadha yang bermakna mengambil itu maf'ulnya cuma 1. Tapi kalau yang bermakna ja'ala itu baru maf'ulnya 2. Ya, seperti wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan, ya, ittakhadha yakni ja'ala. Ya, ja'alallahu Ibrahim khalila. Gitu. Ya, sehingga di sini hanya butuh 1 maf'ul. Faham tum? Fahimna, alhamdulillah. Minal a'mali. Ya, minal a'mali. Menarik ini, minal a'mali. Minnya ini punya fungsi apa ini? Minnya punya fungsi apa? Ada yang tahu Ya, enggak? Ustaz. Apa? Jar. Ya, itu dari sisi nahwunya. Ah. Bayaniyah, Tat. Ya, betul, bayaniyah. Ya. Dia fungsinya menjelaskan kata yang masih mubham. Kata yang masih samar. Di antara kata yang mubham itu adalah isim nakirah. Kan sangat umum sekali gambaran-gambaran yang mana gitu. Ya. Gambaran-gambaran amal-amal atau aktivitas gitu. Laminnya itu jangan diartikan dari. Ya, bisa diartikan berupa gitu. Atau tidak usah diartikan, langsung gambaran-gambaran dari berbagai aktivitas. Gambaran-gambaran berbagai aktivitas. Ya, karena di sini minnya bukan bermakna ibtidaiyah, permulaan bukan. Ya, zahabtu minal bait ilal masjid, bukan itu, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram, itu bermakna dari. Ya, tapi kalau min di sini bermakna bayaniyah. Fungsinya hanya menjelaskan isim yang nakirah sebelumnya itu. Ya, khudu suwaral a'mali itu aslinya. Ya. Atau nanti dia menjelaskan isim isyarah atau isim mausul. Pokoknya isim-isim yang masih mubham. Ya, masih samar. Belum jelas banget gitu ya. Wa alfadhan muta'addidatan minal asma'i. Nah, ini juga sama ya, minal asma'i. Dan nama-nama yang sekedar lafad-lafad yang bermacam-macam atau slogan-slogan semata. Itu. Tanpa ada aksi yang nyata atau seperti itu ya. Ada yang nerjemahkan dari awal nih? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya soal nahwunya. Izin tanya, Ustaz. Tafadhal. Masih soal siwa tadi, Ustaz ya. Berarti kalau kita mau mengi'rab siwa itu diibaratkan diubah dulu jadi ilah gitu ya, untuk melihat kalamnya itu tam mujab atau yang lainnya, Ustaz. Ya. Dia mengikuti ini, Ustaz. Mana tadi? Dia mengikuti si mustasnanya ilah. Yang si zaidnya.
Ya, ngikuti si Zaidnya. Dia kan adat sendiri sebenarnya kan. Cuman ghair dia itu isim. Kalau isim ada dua kemungkinan kan, mabni atau mu'rab. Beda dengan ilah. Ilah huruf. Ini udah pasti dia mabni. Ya. Alfiahnya wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana. Ya, setiap huruf itu dia punya hak mabni. Nah, pertanyaannya adalah si ghair, si wa, ya. Ini itu isim, namanya isim itu mabni atau mu'rab. Nah, pertanyaannya dia mabni apa mu'rab? Mu'rab dia. Nah, terus kita mau mengi'rabnya seperti apa? Ya, i'rabnya itu sama persis di mustasnanya si ilah. Ya, i'rabnya sama persis mustasnanya si ilah. Gitu Ustaz Yusran ya. Bedanya si ghair ini tandanya dhahirah. Ya, dhahirah dia tampak. Kalau siwa dia muqaddarah. Kenapa? Karena dia isim maksur. Gitu Ustaz. Iya, Ustaz. Kurang. Afwan. Ada lagi silakan, masih ada 8 menit. Kalau tidak ada silakan, ini ada yang mau menerjemahkan sampai sini. Materi kita selesai insya Allah. Ya. Sebenarnya kalau kita sudah paham teori-teorinya yang kita butuhkan seperti ini ya. Perbanyak latihan seperti ini. Ya. Ini yang sering banyak dilupakan sebagian pembelajar ya. Mudzakarah namanya. Ada yang mau menerjemahkan silakan. Pak Pendi mau nerjemahin Pak? Mana ini biasanya aktif beliau? Nyimak dulu Ustaz. Mak dulu. Saya tak apa, Ustaz. Ya silakan Ustaz. Iya. Yang keempat, bahwasannya mereka bahwasannya orang-orang mereka orang-orang yang mengemban dengan dengan beban gerakan itu tidak ada di antara mereka itu ikatan yang benar, kecuali sekedar partai yang mengambil gambaran berupa amal-amal dan lafaz-lafaz yang bermacam-macam berupa nama-nama. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ini ada yang kelewat tadi pembahasannya. Ada lagi silakan. Kalau ada lagi. Jadi ini ya, bi di sini itu bermakna lita dia. Sehingga tidak perlu diartikan dengan, ya. Misal begini. Kita nanti akan menemukan lafadz koma bil amal. Koma itu muta'adi atau lazim dia? Koma. Lazim. Lazim. Bagaimana membuat koma ini bisa menjadi muta'adi? Ada dua langkah. Langkah pertama dirubahlah ini apa namanya wazannya. Aqoma. Aqomal amal. Udah benar. Langkah yang kedua tidak usah dirubah. Cukup ditambah ba. Nah, ba di situ bermakna sebagai maf'ul bih. Makanya kalau maf'ul bih kan pakainya huruf ba, bih. Itu menunjukkan objek. Nah, ba di situ menunjukkan maf'ul bih.
Ya. Nah, itu nanti antum bisa buka di kitab Jami' Durusil Arabiyah. Ya. Karangan Syekh Mustafa. Itu ada nanti. Ya. Jadi di sini tadi mereka itu memikul atau mengemban bi'ib'il harokati langsung terhadap gitu ya, atau beban-beban pergerakan langsung seperti itu. Tidak perlu pakai dengan ya, karena ini bermakna maf'ul bih. Itu ya. Tapi istilahnya udah benar, udah bagus tadi Ustaz. Baik, barangkali seperti itu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan saya cukupkan. Izin tanya Ustaz. Silakan. Yang i'rab waw di awal itu Ustaz. Mhm. Yang warabi'uha itu dia jadi atof atau waw istinafiyah Ustaz. Waw ataf Ustaz. Karena Oh, masih ada kaitannya dengan di atasnya. Ya. Awaluha ini kan tidak ada wawunya. Wasaniha. Ada alifnya. Wasalisuha. Ya. Nah, warobi'uha. Jadi atafnya ke ataf jumlah. Meskipun ataf kepada jumlah itu masih diperselisihkan. Ya. Gitu Ustaz. ya Ustaz, syukran. Afwan. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan ya majelis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya oleh teman-teman semuanya ya. Dan semoga kita bisa istiqomah ya. Bisa istiqomah belajar ini. Karena ini menurut saya yang sebenarnya malah paling penting di antara kita hanya menguasai materinya saja. Menguasai materi itu belum tentu ketika masuk di praktek tuh paham semuanya. Ya harus banyak latihan gitu. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.